Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Royan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari bersama kaidah-kaidah fikhiyah yang disusun, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Pertemuan kita yang terakhir kemarin adalah masuk atau sudah kita bahas kaidah yang ketiga secara global, kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir. Masih berkaitan dengan kaidah ini, kita masuk pada kaidah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Boleh mengatakan Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ati. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Wajib itu berkaitan dengan kemampuan. Fala wajiba ma'al ajzi. Maka tidak wajib, tidak ada kewajiban kalau nggak mampu. Wala muharrama ma'al dharurati. Dan tidak ada yang haram kalau terpaksa. Jadi, ana ulang. Al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Fala wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban kalau nggak mampu. Wala muharrama ma'al dharurati. Dan tidak ada yang haram kalau terpaksa. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama kita itu dibangun di atas kemudahan. Semua syariatnya itu mudah. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin panjang lebar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan. Semua perintah mesti didasari kemampuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqullaha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya dari jalur Abu Hurairah, beliau mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian itu aku perintahkan untuk menjalankan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan semampu kalian. Jadi dalam firman ayat tadi, dalam firman Allah tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau dalam hadis ini Rasulullah bersabda, yani idza amartukum bi syai'in
fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian aku perintahkan menjalankan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Ayat dan hadis ini mengerucut pada satu titik yang sama, yaitu perintah itu dilakukan atas dasar kemampuan. Ingat ucapan saya, kemampuan, bukan kemauan. Kemampuan, bukan kemauan. Apa beda antara keduanya? Gambaran aja yang mudah. Gambaran aja yang mudah untuk bisa membedakan mana mampu, mana mau. Kalau ada kepala desa, itu mendapatkan sembako banyak sekali dari para donatur. Dikumpulkan di balai desa. Saking banyaknya sembako itu, ya ada beras, ya ada gula, ya ada minyak goreng, ya ada mie, ada macam-macam. Gitu ya. Di balai desa. Di balai desa. Karena saking banyaknya, wis maunya terserah ngambilnya berapapun warganya. Maka dia ngasih pengumuman kepada seluruh warga kampung A ini. Jadi alhamdulillah kita dapat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara para donatur, misalkan begitu, para muhsinin. Maka pada hari Senin mulai pagi jam 7 sampai zuhur, bagi yang memiliki kewarganegaraan, keluarga yani sebagai tercatat sebagai penduduk kampung ini, silahkan mengambil sembako di balai desa semampunya, dengan syarat tidak bawa kendaraan roda lebih dari 2. Jadi nggak boleh kendaraan roda 3, tidak boleh kendaraan roda 4, harus roda 2 maksimal. Maka kira-kira kalau ada orang-orang datang ke balai desa itu untuk mengambil sembako, kira-kira yang diambil apa? Karena dibolehkan untuk mengambil semampunya, dengan syarat tadi, sepeda motor maksimal. Kira-kira apa yang dilakukan? Saya yakin dengan pasti, yang sangat pasti, dia itu akan bawa sepeda motor. Dia atasi. Kemudian yang bagian depan itu diisi gula, diisi minyak goreng. Bagian belakang itu beras tumpuk 2, tumpuk 3. Sak itu kalau mampu. Candolan kanan kiri. Itu masih tangannya nenteng dus. Gitu. Semampunya. Sampai benar-benar dia maksimal mampu. Adapun kalau dalam kondisi semacam itu kemudian ada orang hanya ngambil beras 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 1 bungkus, gitu, akan dianggap nggak waras oleh sebagian masyarakat yang ada di situ. Kenapa? Karena itu nggak maksimal, nggak semampunya. Padahal diizinkan untuk melakukan semampunya. Itu gambaran aja. Itu gambaran aja. Lah, jika itu gambaran dunia, maka sama dengan, mirip-mirip dengan itulah gambaran akhirat. Perintah Allah kepada kita itu semampunya. Hanya Allah itu maha arif. Allah itu maha bijak. Ada perintah itu perintah wajib. Ada perintah itu perintah sunnah. Ada perintah itu perintah sunnah. Dan yang kita bahas di sini adalah perintah wajib, bukan perintah sunnah. Perintah yang wajib. Jadi kewajiban itu patokannya adalah kemampuan. Oleh karena itu, jika tidak mampu, nggak bisa melakukan karena lemah, ya berarti nggak jadi wajib. Dan tidak ada yang haram kalau terpaksa. Kalau terpaksa. Nah, para yudin azani Allahu wa iyyakum. Kemampuan itu, tidak mampunya seseorang itu bisa tidak terjadi. Bisa udzur dengan 2 kondisi. Satu, yang pertama, ajz. Dia itu nggak mampu, lemah badannya atau apanya. Yang kedua, darurah. Dari sini, maka muncul kaidah la muharrama ma'al darurah, atau insya Allah nanti akan kita bahas agak panjang lebar dalam kaidah al-darurat tubihul mahdurat. Kita tidak tekankan sekarang pada kaidah
La wajibah ma'al ajz. Tidak ada kewajiban kalau nggak mampu untuk melakukan. Yani kalau nggak mampu untuk melakukan. Orang yang tidak mampu melakukan satu perintah wajib, orang yang tidak mampu melakukan sebuah syariat yang sifatnya wajib, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nggak mampu total. Kemungkinan yang kedua, nggak mampu sebagian. Jadi nggak mampu total. Kemungkinan yang kedua, tidak mampu sebagiannya. Kalau nggak mampu total, benar-benar nggak mampu, itu jelas hukumnya. Jelas hukumnya. Puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan. Dia benar-benar nggak mampu untuk puasa. Karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Karena sakit yang sudah menaun. Karena tua renta yang sudah sangat tua. Jangankan puasa sehari, setengah hari. Jangankan setengah hari. Seperempat hari aja nggak kuat. Jangankan seperempat hari. Dia itu tidak memungkinkan untuk itu. Kalau dalam kondisi semacam itu. Maka jelas-jelas gugur darinya kewajiban. Dan nanti pindah kepada kewajiban yang lainnya jika ada batalnya. Yang kedua, jika yang tidak dia mampui itu sebagian. Jika yang tidak dia mampui itu sebagian. Jadi satu ibadah diperintahkan. Mampu sebagian, nggak mampu sebagian. Maka dalam kondisi yang kedua ini tidak berlaku kaidah tadi. Langsung gugur aja begitu tidak. Tapi berlakulah kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dilaksanakan itu tidak gugur dengan sesuatu yang bisa untuk dilaksanakan. Gambarannya bagaimana? Salat, nggih. Salat itu kan ada berdiri, ada ruku. Yang wajib-wajib loh. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, itu. Duduk iftirash atau duduk tawarruk. Itu gerakan-gerakan sholat. Nah, karena sholat itu satu rangkaian ibadah, tapi gerakannya itu beda-beda. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, begitu. Maka orang dalam kondisi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semua gerakan ini nggak mampu. Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa. Dalam kondisi ini, ya sudah, semuanya gugur dan dia lakukan fattakullah mastata'tum. Mampunya apa? Mampunya berbaring, ya berbaring. Mampunya terlentang, ya terlentang. Mampunya dengan isyarat, ya dengan isyarat. Semampunya. Tapi kondisi yang kedua, kan nggak semacam itu. Kondisi yang kedua itu kan dalam beberapa kondisi orang itu kadang-kadang mampu berdiri tapi nggak mampu sujud. Misalkan kondisi sakit bisul di lututnya. Berdiri bisa, tapi suruh sujud, suruh duduk, kalau kakinya nekuk itu nggak bisa. Ada yang kebalikannya. Berdiri nggak bisa, tapi suruh duduk, suruh sujud, suruh duduk bisa. Contohnya, ya misalkan kakinya bagian bawah itu kena bisul atau apa gitu sehingga nggak bisa berdiri. Rukuk nggak bisa, i'tidal nggak bisa, tapi sujud bisa, duduk bisa. Lah, dalam kondisi ini maka berlakulah kaidah, karena yang tidak dimampu itu adalah sebagian, maka berlakulah kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah, yang mampu dia kerjakan, nggak bisa gugur, nggak dianggap gugur karena ada perbuatan lain yang nggak mampu dia kerjakan. Tidak mampunya dia berdiri tidak menggugurkan sujud. Kalau memang dia mampu sujud. Tidak mampunya sujud tidak menggugurkan berdiri. Berdiri tetap berdiri. Jadi kalau tidak mampu sebagian bukan berarti semuanya gugur. Dan ini yang difahami dalam masalah. Misalkan ada orang badannya itu ada masalah gitu ya. Dia sujud nggak bisa. Tapi berdiri masih bisa. Berdiri itu bisa. Normal kalau berdiri dia jalan juga masih bisa.
Tapi kalau sujud itu nggak bisa. Apa hukumnya kalau kemudian dia itu sholat langsung duduk pakai kursi? Dia mulai berdiri, itu langsung duduk pakai kursi. Saya katakan nggak boleh. Bisa jadi nggak sah. Kenapa? Yang tidak dia mampu itu sujud. Yang tidak dia mampu itu apa tadi? Duduk. Tahiyat atau yang lain. Tapi berdiri mampu. Sholatlah sambil berdiri. Sholatlah sambil berdiri. Sangat nggak masuk akal kalau mampu berjalan dari rumah ke masjid sampai di masjid nggak mampu berdiri. Dan ini difahami. Jadi ketidakmampuan itu ada dua macam. Ada yang kemampuan total, ya berarti gugur. Ada ketidakmampuan sebagian. Dan ibadah itu terpecah. Ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Kayak ibadah sholat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus yang kedua, yaitu kalau ibadah itu terdiri dari beberapa kondisi, kayak sholat tadi. Yang kemudian dia mampu sebagian, nggak mampu sebagian. Apakah mesti menggunakan kaidah tadi? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Tidak. Dalam beberapa kondisi, yang dia mampu terkadang juga gugur. Dalam beberapa kondisi yang dia mampu terkadang juga gugur karena ada yang tidak dia mampu. Dalam 3 kondisi. Yang pertama, jika yang dia mampu itu hanya wasilah. Yang kedua, jika yang dia mampu itu bukan ibadah tersendiri. Yang ketiga, jika yang dia mampu itu hanya sebagai tindakan ihtiyat, kehati-hatian. Bagaimana perincian dari hal ini? Pertama, jika yang dia mampu itu hanya wasilah. Hanya wasilah. Maka, karena dia hanya wasilah, kalau memang aslinya nggak mampu, wasilahnya mampu, wasilahnya juga ikut gugur. Contoh. Perintah untuk sholat jamaah ke masjid bagi laki-laki. Itu perintah wajib dalam mazhab yang lebih rajih. Orang itu tidak akan mampu melaksanakan perintah itu kecuali dengan pergi ke masjid berjalan. Berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid. Kalau ada satu kondisi, orang itu ada ulur tidak bisa berangkat ke masjid. Tidak bisa untuk berangkat ke masjid. Ulur syar'i. Tapi dia mampu berjalan, pergi dari rumah sampai ke masjid. Tapi untuk masuk masjid tidak bisa. Contoh aja kok ya, sembarang lah contoh. Berjalan dari rumah ke masjid, itu wasilah. Sholatnya jamaah sendiri. Jamaah sendiri. Itu adalah tujuan. Kalau kemudian dia mau berangkat ternyata belet BAB, masuk kamar mandi lagi, kemudian BAB. Begitu dia mau berangkat, salat itu bubar. Apakah tetap berangkat, lalu pulang lagi, atau cukup langsung sudah dibatalkan sekalian saat berangkat? Dibatalkan sekalian saat berangkat. Kenapa? Karena keberangkatan itu hanya wasilah. Intinya sholatnya. Kalau sholat sendiri sudah tidak mampu dikerjakan karena sudah bubar, ya berarti sak wasilahnya hilang. Itu kenapa? Karena yang mampu dia lakukan itu hanya wasilah, bukan inti dari perintah. Jadi bukan inti dari perintah. Gambaran yang lain dalam masalah ini adalah orang yang baunya itu enggak enak. Barusan makan bawang mentah, barusan makan ini, makan. Pokoknya kalau dia ke masjid itu bakalan ganggu orang semasjid. Dan itu kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Man akala baus, yani tauman au bas salah. Barang siapa yang makan bawang putih merah yang mentah, jangan ke masjid. Orang dan ganggu para malaikat. Berarti dia nggak bisa masuk masjid. Dan dia belum mampu menghilangkan itu, di sikat gigi masih begitu. Ya semacam itulah pokoknya. Itu. Berarti dia haruslah di rumah tatkala itu. Biar nggak ganggu banyak orang.
Tapi kan dia mampu pergi ke masjid. Pergi sampai di pintu masjid terus balik lagi. Apakah dia harus pergi untuk pergi ke masjid sampai di pintu masjid balik lagi? Tidak. Karena keberangkatan itu hanya wasilah. Hanya wasilah. Yang kedua, kalau yang dia mampu itu bukan ibadah tersendiri. Yang dia mampu itu bukan ibadah tersendiri. Contoh, kalau orang wajib puasa dari pagi subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib. Kalau dari subuh sampai maghrib dia nggak mampu. Tapi kalau sampai jam 9, jam 10, dari subuh sampai jam 10 dia mampu. Karena apa? Karena sampai jam 10 harus minum obat. Dari pagi jam 4 misalkan gitu, seandainya sahur, jam 10 itu laparnya lapar, tapi kan jam 10 harus minum obat dan itu akan batal puasanya. Apakah wajib dia itu untuk berpuasa dari subuh sampai jam 9 atau sampai jam 10 tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Yang benar, yang rajih tidak. Karena tidak ada. Karena tidak makan dan minum dan jima dari subuh sampai jam 10 itu bukan ibadah tersendiri. Yang jenenge ibadah puasa itu ya total sampai maghrib. Jadi yang dia mampu itu bukan ibadah tersendiri. Maka begitu yang lainnya gugur, dia pun ikut gugur. Yang ketiga, jika yang dia mampu itu hanya ihtiyat, tindakan kehati-hatian. Tindakan kehati-hatian. Gambarannya bagi para ulama yang mengatakan ngusap siku itu hanya tindakan kehati-hatian. Karena lafaz wamsahu wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah dan tangan kalian sampai siku. Apakah siku itu masuk dalam dunia pus yang dibasuh atau tidak? Siku itu dalam pendapat yang lebih kuat termasuk dunia pus. Tapi kan tidak mungkin membasuh siku kecuali membasuh sedikit dari lengan. Kalau ada orang, qadarullah itu tangannya terpotong sampai sini. Tapi kalau wudhu itu kan sampai sini dan agak naik sedikit untuk memastikan sikunya ini terbasuh semuanya. Kalau seandainya qadarullah ada orang terpotong sampai sikunya, apakah dia itu mengusap lengannya yang bawah? Tidak. Karena mengusap lengan yang bawah itu bukan inti ibadah wudhu, tapi tindakan kehati-hatian dalam masalah berwudhu sehingga siku itu termasuk di antara yang dia basuh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masalah terakhir dalam bab ini adalah jika ada orang tidak mampu, apakah gugur begitu saja ataukah melakukan sesuatu yang lain? Ibadah itu ada dua. Ada yang kalau nggak mampu gugur, ada yang kalau nggak mampu pindah. Kalau nggak mampu pindah kayak puasa. Kalau nggak mampu pindah itu kayak puasa. Nggak mampu puasa Ramadan, pindah qadha. Nggak mampu qadha, maka bayar fidyah. Tapi ada ibadah itu yang kalau nggak mampu ya sudah, nggak ada penggantinya. Kayak haji, umrah. Maka ini kasus per kasus. Jika syariat menetapkan adanya pengganti, maka kalau nggak mampu berarti ada penggantinya. Kayak wudhu dengan tayamum, mandi dengan tayamum, sholat yang nggak mampu berdiri dengan duduk dan macam-macamnya. Puasa, qadha atau fidyah. Tapi kalau memang dalam bab itu dia termasuk di antara ibadah yang tidak ada penggantinya, berarti begitu dia nggak mampu berarti gugur yang ibadah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini pemaparan singkat dari penjabaran kaidah la wujuba ma'al ajz. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Adapun kaidah yang pecahan yang berikutnya la muharrama ma'al darurah, tidak ada yang haram bersama darurat, maka kapan-kapan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita bahas pada pembahasan tentang al-darurat tubih al-mahdurat. Wallahu alam bissawab. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.